Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan semua. Selamat malam. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai biaya overhead. Anggota di kelompok 5 yaitu ada Anggita Lusitania, saya sendiri Intan Permatasari, lalu Juan Ferry Sinamora, M. Azabdillah, lalu Islamianti Kelari, dan Vici Sondang. Untuk pengertian biaya overhead akan dipresentasikan langsung oleh Nur Islamianti. Kepada Nur dipersilakan. Maaf, kepada Nur dipersilakan. Baik, terima kasih Intan. Untuk materi pertama yaitu pengertian biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Biaya overhead sebagai pengeluaran lain-lain di luar upah dan biaya produksi. Beberapa pengeluaran yang termasuk biaya overhead. Ya. Dengar suaranya Intan? Dengar. Intan, dengar suaranya? Iya, dengar. Oke. Dengar. Oke, untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan tapi tidak berhubungan langsung dengan proses produksi di bisnis tersebut. Biaya overhead sebagai pengeluaran lain-lain di luar upah dan biaya produksi. Beberapa pengeluaran yang termasuk biaya overhead adalah biaya tenaga kerja dan kebutuhan yang tidak terkait langsung dengan proses produksi atau bisnis inti. Misalnya biaya sewa gedung, gaji penjaga keamanan, perawatan mesin, ATK yang tidak digunakan di pabrik produksi, dan lain sebagainya. Atau bisa berupa biaya rutin yang dikeluarkan namun tidak berhubungan langsung dengan produksi, seperti biaya asuransi pabrik dan karyawan, serta biaya untuk pajak. Dalam aktivitas akuntansi, biaya overhead tidak boleh dikesampingkan dan wajib masuk ke dalam anggaran bisnis. Tujuannya agar proses bisnis dapat berjalan dengan lancar. Biaya ini menjadi hal yang wajib dikeluarkan oleh perusahaan supaya kegiatan produksi di perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Sekian dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Islamianti Kelari. Untuk pembahasan selanjutnya mengenai fungsi akuntansi biaya dan mengenai klasifikasi akan dibahas oleh Anggita Lusitania. Kepada Anggita dipersilakan. Fungsi akuntansi biaya. Yang pertama itu memonitor pengeluaran biaya. Maksudnya di sini, dengan mencatat biaya overhead secara rutin, perusahaan bisa mengawasi besaran biaya yang dikeluarkan. Lebih lanjut lagi, pelaku usaha dapat melihat apakah perencanaan anggaran yang disusun sudah berjalan efisien atau belum. Yang kedua, membantu mengalokasikan anggaran. Di sisi lain, laporan biaya overhead adalah alat untuk membandingkan apakah dana yang dikeluarkan lebih besar daripada expense lainnya. Jika iya, maka pengusaha bisa melakukan penyesuaian terhadap anggaran dana untuk biaya overhead periode selanjutnya, sekaligus meminimalisasi pengeluaran agar tidak over budget. Yang ketiga itu dasar estimasi anggaran tiap divisi. Setiap bisnis punya cara menghitung biaya overhead berbeda-beda. Salah satu metode perhitungan paling mainstream untuk overhead cost adalah dibagi berdasarkan kebutuhan tiap divisi. Adanya perhitungan biaya overhead per divisi akan memudahkan bagian keuangan menganalisa, mengoreksi, atau menyusun ulang proposal anggaran dengan mempertimbangkan kebutuhan perusahaan.
Nah, yang keempat itu mengurangi biaya overhead tidak diperlukan. Fungsi berikutnya, perhitungan biaya overhead adalah membantu divisi keuangan mengurangi sektor-sektor overhead cost yang tidak prioritas. Dengan demikian, pengeluaran bisnis di bagian overhead dapat dipastikan efektif dan efisien. Yang kelima, sebagai dasar penyusunan strategi. Biaya overhead adalah komponen sama pentingnya dengan biaya-biaya bisnis lainnya. Bahkan dalam kondisi tertentu, perhitungan biaya overhead bisa menjadi yang paling krusial. Sebagai contoh, sebuah perusahaan menyewa jasa agensi guna riset produk. Biaya untuk membayar agensi riset tersebut adalah termasuk dalam biaya overhead. Yang terakhir itu menentukan dengan lebih tepat. Next time. Klasifikasi biaya overhead. Yang pertama, klasifikasi biaya overhead menurut sifatnya, biaya overhead menurut perilaku, dan biaya overhead menurut departemen dalam perusahaan. Next. Biaya overhead menurut sifatnya. Yang pertama itu ada biaya bahan penolong, yakni bahan yang bukan jadi bagian hasil produksi maupun bahan yang memiliki nilai lebih kecil ketimbang harga produk secara keseluruhan. Yang kedua itu ada biaya pemeliharaan yang meliputi biaya bahan habis pakai, biaya suku cadang, serta harga jasa yang perlu dikeluarkan perusahaan untuk perbaikan kendaraan, mesin produksi, serta peralatan lain. Yang ketiga itu ada biaya tenaga kerja tidak langsung, yakni tenaga kerja perusahaan yang upahnya tidak bisa diperhitungkan langsung pada produk. Next. Biaya overhead menurut departemen dalam perusahaan. Terbagi atas biaya overhead pabrik langsung departemen dan biaya overhead tidak langsung departemen. Biaya overhead pabrik langsung departemen merupakan biaya yang ada pada suatu departemen serta manfaatnya hanya bisa dirasakan oleh departemen tersebut. Nah, yang kedua itu biaya overhead tidak langsung departemen merupakan biaya yang manfaatnya bisa dirasakan departemen terkait dan departemen lainnya. Next. Biaya overhead menurut perilaku terkait perubahan volume produksi. Yang pertama itu ada biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, biaya overhead semi variabel. Biaya overhead tetap pada poin pertama ini sifatnya tetap dan umumnya dikeluarkan secara rutin. Jadi terlepas dari turun atau naiknya volume penjualan dan keuntungan, nominal biaya overhead tetap adalah sama alias tidak berubah. Adapun contohnya seperti biaya sewa, gaji tenaga kerja, pajak, asuransi kesehatan karyawan. Nah, yang kedua itu biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel ini cenderung berubah dari waktu ke waktu, atau dengan kata lain, variable overhead cost, yaitu overhead dengan jumlah berubah-ubah menyesuaikan intensitas aktivitas perusahaan. Contohnya biaya lembur, anggaran alat tulis kantor, dan bonus atau komisi. Yang ketiga itu ada biaya overhead semi variabel. Nah, kategori terakhir ini sifatnya lebih fleksibel. Pada suatu waktu biayanya harus dibayarkan secara rutin dengan nominal yang fluktuatif. Kadang pembayarannya juga tidak terjadwal. Nah, contohnya ini seperti biaya tinta printer atau kertas, tarif telepon, biaya air, dan listrik. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Anggita. Untuk materi selanjutnya itu mengenai contoh biaya overhead akan dipresentasikan oleh Dian Ferry kepada saya ulangi untuk contoh itu kepada Vici Sondang, kepada Vici dipersilakan. Baiklah, untuk contoh-contoh biaya overhead itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya overhead tetap, biaya overhead variabel, dan biaya overhead semi variabel. Untuk biaya overhead tetap, itu merupakan biaya overhead yang jumlahnya tidak berubah meskipun aktivitas bisnis sedang meningkat. Contohnya ialah biaya sewa, biaya tenaga kerja, dan asuransi perusahaan. Next, Tan.
Yang kedua ialah biaya overhead variabel. Biaya overhead variabel ini merupakan biaya overhead yang jumlahnya meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis di suatu perusahaan. Sehingga semakin tinggi aktivitas bisnis suatu perusahaan, maka akan semakin besar biaya overhead yang akan dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Contohnya ialah biaya untuk pemasaran, biaya pemeliharaan kantor, biaya pengiriman, dan biaya telepon perusahaan. Next. Dan yang terakhir ialah biaya overhead semi-variabel. Biaya overhead semi-variabel ini merupakan perpaduan karakteristik dari biaya overhead tetap dan biaya overhead variabel. Jadi, biaya overhead ini dapat berubah, namun dalam kurun waktu tertentu, dia juga dapat dibayarkan secara tetap. Contohnya ialah tinta printer. Demikian penjelasan mengenai contoh biaya overhead, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Vici. Untuk selanjutnya itu ada cara menghitung biaya overhead akan dipresentasikan oleh Juan Ferry. Pada Juan, silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang biaya overhead. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung biaya overhead. Dalam menghitung biaya overhead, ada 3 aturan yang diperlukan sebagai dasar. Yang pertama yaitu menyusun anggaran biaya overhead. Yang kedua, memilih dasar pembuanan biaya overhead kepada produk. Dan yang ketiga yaitu menghitung tarif biaya overhead. Slide selanjutnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh biaya overhead dalam bentuk contoh perusahaan. Di sini ada PT Sejahtera dengan anggaran BOP untuk tahun 2014 atas dasar kapasitas normal 80.000 jam mesin. Di sini telah dibagi-bagi antara jenis biaya dengan jenis variabelnya, yaitu variabel tetap atau variabel biasa. Di sini PT Sejahtera memproduksi produknya berdasarkan pesanan. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabriknya, telah disusun anggaran biaya overhead pabrik seperti yang telah dicantumkan dalam tabel di atas ini. Biaya overhead pabrik dibebankan kepada produk berdasarkan jam mesin. Anggaran biaya overhead pabrik tersebut disusun dalam kapasitas normal sebanyak 80.000 jam mesin. Selanjutnya, Anton. Next. Nah, untuk selanjutnya kita akan menentukan perhitungan antara biaya tarif dari overhead variabel dan overhead tetap. Di sini dimulai dengan menghitung tarif biaya overhead variabel. Rumusnya yaitu dengan membagi total dari biaya variabel yaitu 5.050.000 dibagi dengan jumlah jam kerja mesin yaitu 80.000 jam kerja. Sehingga hasilnya yaitu 63,125 per jam mesin. Yang selanjutnya yaitu tarif biaya overhead tetap, yaitu dengan cara membagi antara variabel tetap yaitu jumlah seluruhnya yaitu 4.750.000 dibagi jumlah jam kerja sebanyak 80.000 sehingga hasil didapatkan yaitu 53,375 per jam mesin. Dari setelah menghitung tarif biaya overhead dan variabel dan juga variabel tetap, di sini selanjutnya itu menghitung tarif biaya overhead secara total. Yang di sini jumlah keseluruhan hasilnya itu 122,5 per jam mesin. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Materi kembali saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Juan. Untuk manfaat menghitung biaya overhead akan dipresentasikan oleh Aji. Kepada Aji dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan manfaat menghitung biaya overhead. Yang pertama itu ada
mengawasi pengeluaran biaya, yaitu manfaat pertama dari pencatatan dan perhitungan overhead ini. Pihak perusahaan akan mampu untuk mengawasi biaya yang akan dikeluarkan. Dengan mencatat dan menghitung biaya overhead akan membantu kita dalam mengawasi pengeluaran biaya dalam bisnis secara keseluruhan. Dengan adanya biaya ini, kita bisa melihat apakah rencana pengeluaran sudah efisien. Dari situ juga kita akan terlihat apakah biaya overhead ternyata jumlahnya terlalu besar jika dibandingkan ekspensi lainnya. Dengan begitu, kita dapat melakukan beberapa penyesuaian dan pengeluaran biaya lebih terkontrol. Yang kedua yaitu mengetahui rincian alokasi biaya. Dengan melakukan pencatatan dan perhitungan biaya overhead, kita akan mengetahui rincian dari masing-masing alokasi dana yang akan dikeluarkan. Selain itu, akan membantu kita membuat anggaran dana untuk biaya overhead selanjutnya, sehingga pembuatannya akan lebih terencana dan dapat menghindari pengeluaran yang terlebih. Selanjutnya yaitu menentukan harga lebih tepat. Dengan mengetahui beberapa biaya overhead yang dimiliki juga dapat mempengaruhi dalam menentukan harga produk yang tepat. Perhitungan mengenai biaya ini perlu dimasukkan ke dalam penentuan harga agar kita terhindar dari kerugian, terutama jika biaya overhead tetap harus dikeluarkan tanpa terpengaruhi apakah produksi sedang memasuki masa subur atau tidaknya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Aji. Untuk selanjutnya, studi kasus. Di sini kami mengambil masalah implementasi perhitungan biaya produksi usaha tani jagung. Di mana studi penelitian ini di Dusun Tumba, Desa Pemunaila, di Kecamatan Pulbala. Jadi untuk biaya produksi itu merupakan salah satu elemen yang penting dalam suatu perusahaan atau organisasi yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi. Nah, jadi biaya produksi meliputi dari 3 elemen, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Nah, biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung mudah ditentukan karena berhubungan langsung dengan produksi dan mempunyai mudah untuk ditelusuri. Nah, biaya overhead pabrik ini juga merupakan komponen dan biaya produksi yang relatif besar dan sulit ditelusuri ke dalam output-nya. Selain itu, jenis dan perilaku biaya produksi tidak langsung berbeda karena ada yang bersifat tetap, variabel, dan juga semi variabel terhadap perubahan volume produksi. Oleh sebab itu, biaya overhead ini perlu mendapatkan perhatian penuh. Nah, jadi di studi kasus ini bertani jagung merupakan profesi utama penduduk Dusun Tumba. Usaha ini dapat meningkat kesejahteraan masyarakat yang berada di wilayah ini. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan melakukan perhitungan biaya produksi secara baik dan berkesinambungan akan didapatkan keuntungan untuk usaha tani tersebut setiap musimnya. Nah, di sini ada contoh mengenai biaya bahan baku. Nah, biaya bahan baku tersebut tentunya benih jagung yang didasari dengan sebanyak 2 sak pabrik itu seharga 400.000. Nah, jadi di sini karena 2 sak jadi berjumlah 800.000. Di sini benih jagung dalam penelitian dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya produksi, bukan luas tanahnya atau area pertaniannya. Lalu untuk biaya tenaga kerja, bisa teman-teman lihat di sini ada terbagi atas 3, biaya tenaga kerja untuk pratanam, penanaman, dan panen. Nah, di sini biaya tenaga kerja yang terlibat langsung itu merupakan tenaga kerja yang terlibat langsung untuk merubah bahan baku menjadi sebuah produk.
Nah, tenaga kerja di bidang pertanian terdiri atas beberapa jenis, sebagaimana dijelaskan teori menurut Abdullah itu ada penyemprotan pestisida, proses pengemburan, penanaman dan pemupukan, dan serta pemanenan. Nah, lalu untuk biaya overhead pabrik di sini terbagi lagi, yaitu ada pestisida, pupuk, sewa mesin penggilingan, transportasi ke gudang, dan juga sewa lantai jemuran ini bersifat opsional. Nah, di sini berupa laporan harga pokok produksi. Nah, di sini dia bahan bakunya berjumlah 800.000, lalu biaya tenaga kerja 3.080.000, lalu biaya overhead 1.356.000. Nah, di sini berarti artinya biaya tenaga kerja yang paling besar. Jadi dari sini kita bisa menekan biaya tersebut dengan cara mengambil tenaga kerja dalam keluarga untuk meminimumkan biaya tersebut. Lalu saat tani ini didapatkan hasil cukup menguntungkan dengan margin sebesar 48%. Hal ini akan lebih baik jika para petani ini melakukan pencatatan secara baik dalam hal pencatatan biaya-biaya produksi yang telah dikeluarkan, yaitu ada biaya tenaga kerja, biaya bahan baku, dan biaya overhead. Nah, dengan adanya catatan ini, petani dapat memprediksikan atau merencanakan biaya-biaya apa saja yang perlu diminimalisir ketika ada kondisi-kondisi yang tidak pasti seperti naik turunnya harga jagung atau adanya serangan hama. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga ilmunya dapat teman-teman ambil dan terapkan di kehidupan kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua.